Kediri Lagi TV, jumpa lagi bersama saya Merinda Tobing di program Kediri Sehat yang tentunya memberikan informasi dan solusi bagi kesehatan Anda. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang seputar fisioterapi. Sebenarnya fisioterapi itu apa, kegunaannya apa, tujuannya apa? Langsung saja ikuti saya di Kediri Sehat hari ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter ahli di Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul, yaitu Dr. Winda Kusumaningrum, spesialis saraf. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Apa kabar hari ini? Baik ya dokter ya. Dokter, minggu lalu saya dan juga pemirsa diajak dokter untuk membahas seputar penyakit stroke cukup panjang lebar begitu ya. Sebenarnya untuk terapi atau latihan yang bisa dilakukan di rumah, ini seperti apa dok? Nanti fisioterapisnya atau mungkin penjelasan lebih lengkapnya seperti apa? Baik Mbak, untuk fisioterapi ini memang sangat penting sekali pada pasien stroke yang sudah melakukan rawat jalan. Karena sebelumnya harus diketahui juga ternyata sel otak atau di otak kita tuh banyak sinap atau jaringan-jaringan sel-sel yang tadinya mati, itu ada daerah yang bisa mengambil alih untuk membantu gerakan yang tadinya lumpuh atau berat. Dengan adanya rangsangan terus-menerus, tentu saja sel otak tersebut juga berpengaruh. Jadi tetap dengan rangsangan terus-menerus dari pasien, atau maksudnya fisioterapi dengan gerakan tertentu. Jadi harus latihan terapi di rumah begitu dokter ya? Iya, harus secara rutin supaya nanti bisa sembuh dan kembali normal seperti sedia kala. Dokter maaf Mbak, untuk normal seperti sedia kala itu tadi tergantung dari berat tidaknya. Jadi tidak selalu bisa normal kembali gitu dokter ya? Untuk ya diusahakan senormal mungkin. Cuma tergantung dengan tingkat keparahannya dan juga rutin latihannya tersebut sehari-hari. Kadang ada pasien yang sudah terlalu berat, jadi capek, lelah, jadi jarang latihan. Nah itu yang harus dipicu keluarga untuk memberikan semangat agar mau terus melakukan fisioterapi. Iya, Dokter Winda, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu lebih detail dan lebih real seperti apa sih sebenarnya latihan atau terapi yang dilakukan fisioterapisnya, gerakan-gerakannya seperti apa? Iya, bisa saya diajak ke sana, dokter? Boleh, Mbak. Oke. Jadi memang gitu ya, dokter, memang harus dan wajib ya bahwa pasien stroke itu harus melakukan fisioterapi gitu? Iya, Mbak, betul. Karena umumnya pasien stroke yang dirawat itu cukup lama. Jadi berbaring lama, butuh kemampuan lagi untuk latihan untuk otot dan anggota gerak tubuh lainnya beradaptasi seperti semula. Karena banyak komplikasi pada pasien yang berbaring lama itu, bisa terjadi kontraktur atau kaku-kaku di sendi-sendi, atau bisa juga jadi ada luka-luka di belakang tubuhnya karena menahan berat badan yang cukup berat, terjadi gesekan. Itu harus dilakukan fisioterapi miring kanan, miring kiri, nanti ada terapi-terapi lainnya. Ketemu dengan fisioterapisnya dok. Oke, Mbak. Ini ada Bapak ada fisioterapis di Rumah Sakit SLG, Mbak Sukani. Selamat siang Mbak, saya fisioterapi di sini. Jadi saya pengen ngajak pemirsa untuk tahu lebih detail tentang fisioterapi dan juga prakteknya seperti apa nanti Pak ya. Iya, silakan. Dokter Winda, terima kasih banyak. Terima kasih dok. Nah pemirsa, saya yakin Anda sudah tidak sabar untuk tahu lebih detail sebenarnya fisioterapi ini apa. Pak Sukadi, sebenarnya penjelasan lebih detail tentang fisioterapi ini sendiri apa sih Pak? Sebetulnya untuk fisioterapi itu adalah salah satu dari profesi kesehatan yang dulu dirancang atau diprogram untuk pasien-pasien yang direhabilitasi. Jadi awalnya demikian, tapi untuk perkembangan pengetahuan, kemudian juga profesionalisme, sehingga fisioterapi itu bisa menangani mulai dari promotif, kemudian preventif, dan juga rehabilitatif. Tujuan dilakukan fisioterapi sendiri apa Pak Sukadi? Sebetulnya untuk fisioterapi itu lebih mengarah ke kapasitas fisik.
dan terapi fisik iya gitu ya? terapi fisik dan gangguan fungsional. Jadi kaitannya dengan gangguan gerak lah demikian. Jadi kondisi-kondisi yang sekiranya membutuhkan fisioterapi ini sendiri, kondisi yang seperti apa atau mungkin sakit apa begitu Pak? Oke, jadi terutama ditekankan untuk yang perlu di fisioterapi adalah yang kaitannya dengan mengalami gangguan gerak. Jadi gerak-gerak tubuh atau gerak dari bisa persendian atau dari otot, dari saraf dan lain sebagainya, sehingga si fisioterapi ini sebetulnya dari pasien itu sendiri bisa melakukan pengobatan sendiri asal tahu cara dan teknik yang benar dan lah tepat betul gitu ya. demikian Tadi ya. Pak Sukadi menyampaikan bahwa ada juga tindakan ini termasuk fungsi preventif begitu ya. Ya. Artinya seperti apa? Kalau fungsi preventif ini seperti halnya kalau misalnya kondisi-kondisi para olahragawan, misalnya agar tidak mudah cedera pada otot, kemudian sendi dan lain sebagainya, perlu latihan penguluran, kemudian strength dan lain sebagainya demi untuk agar tidak mudah cedera pada saat melakukan aktivitas. Artinya tidak selalu semua orang yang sakit baru di fisioterapi, tapi Ya, untuk mencegah terjadinya cedera atau mencegah terjadinya sakit gitu ya, sakit betul, antar betul, gerak, ya. bisa melakukan fisioterapi sendiri. Ya. Dan saat ini saya sudah berada di ruangan fisioterapi Ya. di Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul Kediri, pemirsa. Kita mau cek ada fasilitas dan alat apa saja. Boleh dijelaskan Ya, Pak Sukadi? ya, monggo silakan. Ini ada apa aja Pak untuk alat yang di sebelah sini? Untuk alat yang ini adalah alat untuk yang namanya gelombang elektromagnet. Jadi alat yang keluar dari alat ini adalah berupa panas yang fungsinya untuk relaksasi, kemudian untuk memperlancar metabolisme, terutama yang ujungnya nanti adalah bisa mengurangi nyeri. Cara penggunaannya? Cara operasionalnya ini ada tombol-tombol yang bisa disetel mengenai intensitas, kemudian durasi, dan juga mengenai penempatan dari di mana letak gangguan pada pasien untuk alat ini. Alat sebelahnya Pak? Alat yang sebelahnya ini sebetulnya juga sama, ini sama-sama gelombang elektromagnet, cuman bedanya dari sisi tinggi rendahnya frekuensi. Untuk yang ini frekuensinya lebih tinggi 2450, kalau ini hanya 27,2 MHz. Beda kapasitas. Beda. Kalau yang sebelah ini adalah dinamakan gelombang mikro, terus kemudian yang ini adalah gelombang pendek. Oke. Jadi sama-sama alat ini mengeluarkan panas pada saat diaplikasikan. Oke. Untuk yang di sebelah sana Pak, ini Ya. hampir sama tuh. Untuk yang alat ini yang sebelah ini adalah alat untuk elektroterapi. Ini ultrason. Jadi alat yang sumbernya dari ultrasonik atau gelombang suara, yang efek fisiologisnya adalah untuk mikromasas. Jadi andai kata ada kondisi-kondisi nyeri atau kondisi cedera yang sudah akut minimal, ini bisa menggunakan alat ini untuk melancarkan metabolisme, menyerap nyeri yang ujungnya nanti bisa mengontrol nyeri pada kondisi-kondisi. Nyeri ya. Betul, sama. Nah, untuk alat yang ini adalah alat elektroterapi. Jadi fungsinya selain digunakan untuk mengurangi nyeri pada kondisi otot, kemudian kondisi saraf, ini juga bisa berfungsi sebagai stimulasi. Jadi pada kondisi lumpuh otot atau saraf, ini bisa menggunakan alat ini untuk mengaktifkan atau membantu untuk kontraksi otot. Untuk menstimulasi. Nah, jadi untuk penguatan intinya bisa. Selain untuk mengurangi nyeri juga bisa digunakan untuk penguatan. Sangat untuk lengkap sekali fasilitas Ya. yang ada di ruang fisioterapi Ya. Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul. Untuk terapisnya sendiri atau fisioterapisnya sendiri ada berapa Pak jumlahnya di sini Pak? Untuk terapis di sini ada 3 orang, saya sendiri, kemudian ada teman 2 orang yang semuanya sudah siap untuk melayani pasien. Jadi bukan cuma Anda yang sudah
terkena sakit anggota gerak begitu ya baru melakukan fisioterapi, tapi bisa juga untuk mencegah terjadinya cedera. Betul. Bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul. Sudah ada Pak Sukadi dan juga rekan-rekannya di ruang fisioterapi. Pak, saya ingin lebih realnya karena tadi sudah menyampaikan juga Dokter Winda untuk biasanya penyakit atau pasien penyakit stroke begitu ya. Biasanya kan juga dilakukan terapi atau latihan yang nanti bisa dicoba juga di rumah. Seperti apa Pak latihannya Pak? Betul ya. Bisa Langsung saja, saya Pak, ya. contohkan. Ini Ini sudah ada model yang kita asumsikan pasien ini mengalami gangguan stroke. ya. Jadi setelah dokter saraf itu merujuk ke fisioterapi, artinya pasien sudah dalam keadaan kondisi umumnya itu membaik, tensi sudah stabil, kemudian nadi juga sudah normal, artinya sudah saatnya untuk kita berikan mobilisasi. Jadi misalnya ini pasien yang mengalami gangguan stroke, ini Dilakukan orang lain ya, atau mungkin orang lain hanya membantu pasien? yang biasanya kami mengedukasi ke keluarganya, kemudian karena untuk latihan itu sendiri intensitasnya ringan, kemudian harus dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak boleh terlalu capek sehingga keluarganya harus lihat, kemudian diedukasi, barangkali nanti setelah pulang dari rumah sakit bisa mengajari di rumah. Oke, bisa dirutinkan di rumah Ya, ya. Ini betul. kita mulai dari mana Pak? Silakan, Oke, Pak, sebelah sini. jadi ibaratnya ini adalah pasien yang mengalami stroke sebelah kanan. Jadi kondisi yang sudah stabil untuk gangguan stroke, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita cek dari vital sign-nya, mulai dari pernapasan, kemudian tensi sudah cukup mendukung untuk kita lakukan latihan ya. Terus untuk terapinya sendiri kita mulai dari masing-masing persendian, dimulai dari sendi yang paling kecil untuk membantu menstabilkan masing-masing sendi. Tujuan tindakan ini adalah untuk menstabilkan. Jadi caranya adalah dari ujung jari-jari ini kita tekan istilahnya ke arah atas atau ke arah proksimal istilahnya demikian. Jadi masing-masing sendi. Tujuan utamanya adalah untuk Ditekan ya Pak? ya didorong. Bukan ditekan gini tapi didorong. Tujuannya adalah untuk menstabilkan sendi dulu. Jadi masing-masing sendi. Nah, kalau ini sudah sendi masing-masing, terus naik lagi sendi yang agak atasnya lagi. Ini berapa detik Pak untuk Ya, untuk mendorong sendi-sendi yang tadi? bisa kita lakukan 2-3 kali cukup masing-masing sendi. Tujuannya kan untuk apa? Memberikan stabilisasi. Kita dorong juga ke arah proksimal, kemudian naik lagi ke arah siku. Bisa kita kombinasikan sambil menggerakkan ring sendinya. Jadi Ring sendiri yang mana Pak? ini lingkup gerak sendi atau ring sendi istilahnya demikian. Kemudian sendi-sendi bahu kita dorong dari ini telapak tangan. Jadi sambil memberikan stabilisasi pada sendi, sambil kita gerakkan ring sendi atau lingkup gerak sendinya. Nah, ini juga demikian. Kita ulang 2-3 kali cukup. Atau istilahnya ini memberikan refresh gerak. Ini tadi yang diasumsikan yang bagian sisi kanan. Jadi untuk anggota gerak atas, kemudian ini untuk anggota gerak bawah juga demikian. Kita mulai dari jari-jari. Oke, dari jari kaki dulu. Ya. Kemudian bukan tidak butuh waktu yang cukup lama juga. Tidak, ya, Pak, ya? tidak. Hanya yang jadi masalah kan rutin itu. Untuk melakukan terapi seperti ini, misalkan di rumah sampai berapa kali Pak dalam satu hari? Kalau
intensitas ringan seperti ini bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Karena paling tidak setelah 1 jam makan lah. Jadi agar si pasien ini bisa untuk merespon yang kita berikan latihannya. Biasanya respon dari pasien mungkin dia merasa sakit kah? Atau Tidak. Untuk pasien sendiri kalau dilakukan demikian ini tidak ada keluhan sakit dan lain sebagainya. Ya, yang dikeluhkan pasien biasanya karena ini barangkali rest itu bisa 1 minggu atau lebih, sehingga yang dirasakan pasien ini adalah nyeri pada punggung. Jadi mulai pinggang, punggung ini karena tidak gerak sama sekali selama 1 minggu, ini otot-otot di tulang belakang ini biasanya spasme atau tegang. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah aman, atau artinya keadaan umumnya membaik atau sudah saatnya untuk mobilisasi atau transfer. Nah, untuk kondisi pasien yang mengalami kelumpuhan sisi kanan ini seperti itu contohnya, kita lakukan fasilitasi untuk gerak miring atau roll. Nah, caranya tangan yang lesi ini kita taruh di atas perut, kemudian satu kaki yang lemah ini kita tekuk lututnya seperti ini, kemudian untuk kakinya ini bisa membantu untuk memfasilitasi menumpu atau mendorong. Lah, demikian. Dan ini pun harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih dari fisioterapis begitu ya? Sebetulnya demikian, tapi keluarga nantinya harus bisa untuk melakukan ini ya. Mendapatkan informasi yang tepat gitu artinya. Betul, jangan ya. asal nanti takutnya malah bisa kan terjadi resiko buruk Pak ketika kita salah melakukan latihan atau terapi begitu. Nah, untuk risiko buruknya sih tidak terlalu, cuman nanti mungkin dari pasiennya itu sendiri kurang nyaman atau apa begitu yang direspon pasien. Nah, kemudian untuk memberikan fasilitasi menumpu pada lengan atau pada tangan, kita bisa berikan sambil memobilisasi otot-otot pada punggung, mulai dari pinggang sampai ke leher. Jadi bisa kita lakukan sambil memobilisasi terang atau badan, ini kita fiksasi untuk tujuan memfasilitasi menumpu. Jadi ngajari nanti kita persiapkan pasien ini mampu untuk duduk sendiri dari posisi miring. Iya, emang ya. Nah, biasanya yang dirasakan kalau pasien ini 1 minggu atau lebih berbaring, ini kalau dimobilisasi gini enak, aman. Ini yang dirasakan oleh pasien-pasien yang lama berbaring. Biasanya terapi seperti ini dilakukan sampai berapa kali, intensitas mungkin sampai berapa bulan gitu Pak, baru bisa akhirnya sudah si pasien bisa menggerakkan tubuhnya kembali gitu. Nah, sebetulnya itu juga tergantung dari lemahnya saraf-saraf yang terjadi di otak. Ya, betul. Ya. Di samping itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi, biasanya ada atau tidak penyakit-penyakit penyerta. Seperti mungkin gula, ini yang sangat mempengaruhi untuk proses penyembuhan atau untuk pemulihan ini. Nah, selanjutnya kalau ini sudah kita lakukan mobilisasi, kita ulur biar kendor otot-otot belakang ini. Nah, goal dari latihan ini adalah agar pasien mampu untuk melakukan gerak sendiri atau transfer sendiri. Jadi masing-masing tahap. Coba nih, kita pindah dulu dari sana. Ya, untuk mengajari pasien ini nanti bisa duduk sendiri, untuk duduk mandiri, maka
yang perlu kita ajarkan kepada pasien adalah ini yang sehat, ini kita miringkan ke luar bed. Lah ini nanti yang sisi sakit ditaruh di atasnya. Kemudian perintahnya sih kepada pasien, Pak, nanti untuk kaki yang kanan ini diangkat di cutik atau diangkat kaki yang sehat. Dibantu kaki sebelahnya. Dibantu yang sehat untuk turun. Gitu ya. Oke. Telapak tangan yang kiri ini menumpu. Jadi kalau bangun ini tidak boleh gocekan apa iki, bed, kemudian apalagi yang ini, atau tidak boleh dengan cara demikian. Misalnya membangunkan, lah nggak boleh. Nah itu yang salah, itu nanti bisa juga mencederai yang nolong ataupun pasiennya sendiri. Jadi cara bangun yang betul adalah ini yang lemah, ini justru seawal mungkin kita rangsang untuk sebagai tumpuan atau kita ajari untuk menumpu. Demikian, ini yang kiri menumpu, untuk yang tangan yang bawah, sikut ini juga menekan ke bawah. Oke, nah betul. Oke, numpu nekan. Nah, jadi bantunya dari sini biar pasien itu mengeluarkan tenaga sendiri. Ini satu orangnya cukup Pak ya? Cukup. Bahkan meskipun pasien ini gemuk atau besarnya 2 kali mampu, karena bantunya ini dari leher dan juga pasien ini diperintahkan untuk bergerak sendiri. Tuhan ini. Supaya ada usaha. Nah, setelah bisa diposisikan duduk seperti ini, kita pastikan bahwa Ini biasanya terapi berapa kali Pak sampai bisa duduk ini Pak? untuk Butuh waktu juga kan ini biasanya? kalau keadaan umumnya sudah membaik, tensi sudah sekali terapi, sekali latihan sudah bisa. Kemudian kita pastikan pada saat duduk seperti ini respon dari jantung. Apakah ada keluhan pusing atau barangkali berkunang-kunang dan sebagainya. Kalau itu tidak ada, berarti latihan bisa kita lanjutkan. Ketika ada keluhan tersebut tidak boleh lanjut? Tidak boleh, kita baringkan lagi. Jadi untuk mengantisipasi dampak dari latihan. Nah, kalau sudah, ini dari kebiasaan orang-orang yang mengalami stroke, itu biasanya kalau duduk, pas posisi duduk begitu, ininya justru ditaruhlah demikian. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena apa? Bisa memancing tenaga dari sisi yang grup nekuk. Istilahnya kalau di medis itu spastik. Jadi kalau misalnya sudah sembuh, itu bisa seperti kaku seperti ini. Makanya sejak awal ini tidak diperbolehkan banyak-banyak posisi nekuk siku. Nah, sehingga kita perlu meluruskan lengan ini sambil kita kunci. Lah, betul. Nah, ini. Betul. Jadi sejak awal ini sudah kita fasilitasi untuk menumpu berat tubuh untuk sisi yang lemah. Jadi justru yang lemah ini tidak boleh dieman-eman, istilahnya demikian. Harus sejak awal ini segera dilatih. Nah, itu. Kemudian Pak, tahap berikutnya? Untuk tahap berikutnya, agar si pasien ini mampu mandiri, kita cek apakah dari berbaring tadi ke miring itu sudah bisa mandiri atau belum. Nah, kalau sudah, berarti tahap selanjutnya adalah kita pastikan duduknya ini sudah balan atau duduk sudah seimbang. Nah, kita bisa lakukan latihan untuk balan duduk atau keseimbangan duduk.
Nah, caranya pasien kita suruh untuk noleh kanan, noleh kiri, noleh atas. Coba Mas, noleh. Nah, biasanya kalau ini belum stabil, pasien itu takut. Untuk noleh gitu aja takut. Nah, demikian. Terus, kalau sudah demikian, kita coba untuk berungkung. Nah, ini lebih takut lagi. Pasien-pasien stroke ini untuk lihat bawah itu sangat takut. Takut jatuh. Nah, kemudian lagi. Kalau ini berarti sudah seimbang. Nah, kalau sudah berani dan juga tidak ada keluhan pada saat bungkuk, kemudian tegak lagi, begitu sudah tidak ada gangguan, maka dipastikan duduk ini sudah seimbang. Kemudian juga ini pada saat posisi duduk, ini kita sering-sering kita suruh pasien untuk mengontrol tegak. Tujuannya adalah untuk Kalau tidak kuat Pak, akan ditegakkan terus balik lagi. Nah, emang demikian. Jadi harus sesering mungkin. Ini pasien kalau misalnya di rumah itu keluarganya harus sering mengontrol, ayo tegak dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya pasien ini gangguan komunikasi, bisa langsung ini ditarik. Nah, ini dorong ke belakang, pinggangnya Supaya langsung tegak gitu ya duduknya. atau bisa juga dilakukan untuk fasilitasi tegak. Oke. Jadi bisa dilakukan dari belakang untuk memfasilitasi agar pinggang. Nah, ini kita lakukan penekanan ke bawah. Nah, untuk memberikan stabilisasi otot-otot mulai dari paralumbar sampai ke bahu. Lah biasanya kalau pasien-pasien yang kondisinya masih lemah begitu, ini posisinya demikian. Nah, menunduk. Bahkan kalau misalnya ada gangguan yang lain begitu, ini malah tambah ngeces dan lain sebagainya. Nah, untuk memberikan fasilitasi tegak tadi bisa menggunakan ini ujung jari lah ini. Nah, untuk kemudian yang ini kita berikan. Nah, pemirsa bisa cermati dan bisa praktekkan di rumah, mungkin ada keluarga terdekat atau sahabat begitu Pak ya yang terkena penyakit stroke, bisa dipraktekkan begitu. Iya. Asal dengan cara dan tahap yang tepat juga. Memang pada saat-saat awal mau pulang atau mau si rawat di rumah, ini untuk keluarga khususnya ini mesti kita kasih edukasi untuk memberikan bantuan pada saat nanti latihan di rumah. Setelah itu Pak, tahap setelah duduk ada Ya. tahap lain Pak? Untuk setelah duduk, kalau memang ini duduknya sudah bagus atau sudah seimbang, saatnya untuk melatih berdiri. Jadi masing-masing tahapan itu kita pastikan sudah bagus. Artinya dari step telentang, kemudian miring, sudah bisa mandiri, duduknya sudah stabil, kemudian kita latih, kita latih duduk untuk berdiri. Nah tadi kalau misalnya ini lesi yang atau lemah yang sebelah kanan, maka yang latih ini berada di sebelah yang lemah. Oke, yang sebelah yang Nah, jangan sampai keliru nanti sebelah sana, nanti malah terapisnya nubruk yang pasiennya begitu. Oke. Nah, Sebelah bagian tubuh yang lemah, gitu ya. bagian sisi yang lemah. Nah, kita pastikan untuk pasien ini juga mampu untuk belajar menggeser pantat sendiri. Jadi bisa menggunakan bantuan tangan yang masih sehat, si pantatnya geser. Nah, ini lagi. Sudah bisa Pak, kalau belum bisa. Untuk pasifnya kita tarik demikian tadi. Nah, Itu dengan ini ya, terapis atau keluarga gitu Pak. Oke, kemudian yang sisi kaki yang sehat ini untuk menginjak ke lantai dulu. Nah, terus kemudian baru disusul dengan sisi yang lemah. Nah, kita pastikan pada saat untuk melakukan atau melatih berdiri, kita kunci tujuannya kita melangkah di depan lututnya yang lemah ini untuk mengunci pada saat dia nanti berdiri ini biar aman, tidak jatuh ke
depan lah begitu. Untuk belajar berdiri, maka kita harus melakukan adaptasi gerakan dari duduk ke berdiri dulu. Jadi caranya pasien kita suruh untuk bungkuk dulu, latihan. Bungkuk, terus pandangan ke depan, terus bungkuk, tegak. Kita cek responnya ada anu atau tidak. Nah, betul. Kalau sudah oke, bungkuknya agak ditambahi lagi. Pandang ya 2-3 kali, pandangan ke depan, tegak lagi. Nah, Untuk ngecek lagi ya, apakah betul. Makanya dan bisa. terutama stroke itu kan gangguan vaskuler, jadi rentan terhadap gangguan yang namanya respon jantung. Kemudian caranya adalah tak kasih tahu dulu Pak. Nah, posisi atau berangkat dari duduk ke berdiri yang benar setelah jongkok demikian, ini pantatnya yang diangkat. Nah, demikian bisa ya. Coba jongkoknya yang agak bawah, pandangan tetap ke depan. Nah, kalau misalnya pasien ini masih agak lemah untuk menubuh berdiri, kita bisa pegangan ini sambil lutut yang lemah tadi kita kunci, kita dorong dengan lutut kita ke Nah, ini untuk memastikan bahwa pada saat belajar berdiri ini aman. Tidak perlu tangannya dirangkulkan ke terakhir. Enggak perlu. Hanya dibantu untuk mendorong dan sebenarnya usaha yang paling keras dari diri pasien. Iya, memang harus ada tenaga yang keluar dari pasien itu sendiri. Jadi terapisnya atau orang lain atau keluarga sifatnya hanya membantu aja. Nah, kalau sudah mampu menahan atau lutut yang lemah ini kita kunci, demikian kita juga harus mengecek keseimbangan berdiri. Nah, pasien kita ajari, kita baru saja berdiri dan jatuh Pak, begitu. Kita perlu berdirikan lagi atau kita hentikan tahap yang ini? Nah, kalau pasien ini tidak ada tadi keluhan, ini kita coba lagi. Jadi ngontrolnya atau ngeceknya manakala ada keluhan apa pusing apa berarti harus kita berhentikan untuk latihan. Kalau tidak ada berarti latihan tetap kita lanjutkan. Ini untuk mengecek keseimbangan berdiri. Nah, demikian juga untuk keseimbangan berdiri, pasien kita latih untuk nengok kanan, nengok kiri, ke atas. Terus kemudian kita pastikan kalau berdiri ini sudah stabil, ini berdirinya tidak goyang. Meskipun dia menumpu dengan menggunakan yang sisi lemah, kaki yang lemah, ini berdirinya tidak ada gerakan goyang, artinya demikian. Sudah stabil. Nah, artinya berdirinya sudah stabil. Lah biasanya kalau misalnya ini ada si yang sebelah lesi atau yang sebelah lumpuh ini ada kelemahan begitu, biasanya lututnya ini depan begini. Makanya ini sambil pelan-pelan kita lepas, ada gerakan nekuk atau tidak begitu. Dilihat kemampuannya Pak ya. Ya. Terus demikian juga untuk ngajari numpu yang lumpuh, ini kita pastikan untuk pantatnya ini atau pelvic kita dorong ke untuk memindah beban. Biasanya pasien ini selalu menumpu ke sisi yang sehat. Oke, jadi ditumpu, didorong ke Nah, kita bagi bebannya ini ke sisi yang lemah juga. Nah, ini untuk mengajari atau memberikan fasilitasi menumpu pada sisi yang lumpuh, yang lemah. Demikian juga untuk stabilan berdiri, ini kita latih juga pasien ini untuk belajar membungkuk. Coba pelan-pelan, lihat bawah, kembali ke atas dulu, tegak.
kita pastikan ada keluhan pusing atau kunang-kunang atau tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan untuk yang agak jauh membungkuknya. Stop, ditahan dulu, pandangan ke depan, tegak lagi. Nah. Sekali lagi coba bungkuk, pandangan ke depan, tahan. Nah ini sambil menguatkan otot-otot punggung, mulai dari pinggang sampai ke leher. Tegak lagi. Nah. Sekali-kali pasien kita suruh untuk mengontrol tegak. Caranya ini pinggang didorong ke depan. Nah, ini. Memang yang diperlukan sabar, telaten, dan juga berulang-ulang. Itu untuk lah demikian. Tadi berbaring sudah, kemudian duduk dan berdiri, masih adakah Pak latihannya? Ya, untuk tahap selanjutnya kalau sudah dipastikan berdirinya ini balance, sudah stabil, waktunya untuk memobilisasi. Jadi bisa menggunakan bantuan tongkat atau tripod di sisi yang sehat. Nah, tumbuhannya. Yang lemah ya Pak ya? Ya. Pastinya kalau sudah bisa berdiri untuk jalan tinggal mengikuti saja Pak ya? Betul ya. Jadi pemirsa di rumah, ketika Anda mungkin punya saudara atau keluarga terdekat Anda terkena penyakit stroke, segera saja dilakukan terapi, bisa dibawa ke ahli fisioterapi di Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul. Sudah ada Pak Sukadi dan juga rekan-rekan yang siap membantu Anda untuk segera pulih kembali dari penyakit stroke. Begitu Pak Sukadi, Ya, saya rasa sudah cukup jelas, ya, terima kasih. Sudah semakin paham tentang fisioterapi dan juga prakteknya seperti apa. Terima kasih sudah memberikan informasi pada saya dan pemirsa di rumah. Saya pamit Pak ya. Iya, monggo, terima kasih. Ya, pemirsa Kediri Lagi TV, saya Melinda Tobing dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa.